Assalamualaikum. Bapak Pak masuk. Duduk dulu Pak. Saya bantu Pak. Ya, saya kan dari dokter penyakit dalam. Saya disuruh ke sini. Oh seperti itu. Oh baik Pak, sebelumnya perkenalan dulu ya Pak. Nama saya Etika Nurul Fala. Saya ahli gizi di Nutricare Klinik ini. Kalau Bapak sendiri namanya siapa? Saya Pak Faisal. Oh baik Pak Faisal. Mungkin dokter penyakit dalam udah menjelaskan ya Pak mengenai apa yang Bapak alami. Terus disuruh ke sini ke poli gizi ya Pak. Belum melanjutkan ke proses selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses konseling ini. Nah, proses konseling gizi ini akan memerlukan waktu kurang lebih 30 menit. Nah, bertujuan untuk melakukan perubahan perilaku menjadi pola hidup sehat, khususnya pada konsumsi makanan yang lebih baik, yang lebih sehat lagi. Nah, untuk 30 menit ke depan, saya akan menanyakan keluhan yang Bapak alami dan mengenai konsumsi sehari-hari Bapak itu seperti apa. Begitu ya Pak? Iya. Boleh saya lihat catatan medisnya? Oh ya, silakan. Tadi sebelum masuk ke ruangan ini sudah diperiksa tinggi badan dan berat badannya Pak? Sudah lumayan di depan. Oh, seperti itu ya Pak. Kalau pemeriksaan tinggi badan dan berat badan itu tinggi badan Bapak 165 cm, lalu untuk berat badannya itu 59 kg. Betul Pak? Ya, betul. Biasanya berat badan Bapak ini emang biasa 59 kg atau kadang mengalami penurunan drastis atau kenaikan gitu Pak? Enggak sih, memang segitu. Paling naik gitu. Oh, seperti itu. Menurut pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, hasil IMT Bapak itu termasuk normal ya Pak. Jadi Bapak ini tidak kegemukan maupun tidak kekurusan. Hasil tensi itu tekanan darah Bapak termasuk tinggi ya Pak. Itu tensinya 160/100. Nah, untuk riwayat penyakitnya itu Bapak pernah mengalami riwayat penyakit apa ya Pak selama tahun-tahun terakhir ini? Kalau dulu waktu 5 tahun yang lalu pernah kena darah tinggi. Terus 6 bulan yang lalu juga pernah diopnam di rumah sakit. Itu karena penyakit gagal ginjal kronis. Oh seperti itu. Berarti dari 5 tahun yang lalu itu udah kena darah tinggi. Terus 6 bulan yang lalu itu juga udah kena gagal ginjal ya Pak. Berdasarkan diagnosis tadi dari dokter itu emang Bapak udah mengalami hipertensi dan gagal ginjal ya Pak. Nah kemungkinan itu ada kaitannya dengan pola konsumsi makan sehari-hari. Nah, untuk penanganan lebih lanjutnya itu bisa memperbaiki pola konsumsi makanan Bapak itu dengan makanan yang lebih bergizi dan seimbang. Nah, di sini saya ada leaflet mengenai gagal ginjal dengan hipertensi. Nah, kan Bapak di sini sudah ada penyakit gagal ginjal, terus ada hipertensi juga. Nah, bisa kita lihat tanda sama gejalanya untuk gagal ginjal ini, Pak. Yang pertama itu ada hipertensi. Bapak kan emang sudah hipertensi kan? Tadi tensinya berapa ya, Bapak? 160/100. Oh iya, betul. Terus juga sering buang air kecil. Terus ada lemah serta sulit tidur. Terus ada keluhan yang Bapak alami selain di sini Pak yang di refleks? Ada sih, karena kepalanya itu pusing. Oh pusing. Itu emang setiap hari pusing gitu Pak? Iya sering sih. Udah berapa hari Pak pusing kayak gitu? Ya sekitar 2 mingguan lah. Udah lumayan lama ya Pak. Nah terus untuk terapinya, untuk perawatannya itu bisa memodifikasi gaya hidup. Jadi menjadi pola hidup yang lebih sehat, seperti
mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, Iya. terus aktivitas fisik setiap pagi itu, terus juga tidak merokok, istirahat yang cukup, seperti itu Pak. Nah Bapak ini merokok apa tidak ya Pak? Alhamdulillah nggak merokok. Oh, alhamdulillah ya Pak. Nah untuk sehari-harinya ini kan Bapak didatakan itu sebagai supir bus kan Pak. Iya. Nah itu biasanya seminggu itu emang biasa nyupir setiap hari atau berapa hari dalam seminggu ya Pak? Nah, seminggu biasanya 6 hari. Oh 6 hari, berarti liburnya cuma 1 hari aja Satu Pak? hari, ya. Oh kalau untuk 1 harinya itu biasanya berapa jam Pak? Ya, kadang sampai 12 jam. Seperti itu. Setengah hari ya Pak? Iya. Nah terus untuk olahraga, aktivitas fisik itu bisa dilakukan setiap pagi, itu tidak usah lama-lama Pak, misal jalan-jalan keliling rumah Ya. selama 10 menit itu juga Ya. sudah cukup. Ya. Terus juga tadi kan Bapak untuk istirahatnya kan emang kurang ya Pak, sehari aja itu 12 jam nyupir. Ya. Nah kalau misalnya dikurangi itu bisa nggak Pak? Ya, insya Allah bisa nih. Bisa ya Pak, dilaksanain. Terus untuk terapi dietnya itu, syarat dietnya itu untuk membatasi garam, terutama bila ada penimbunan air dalam tubuh. Ya. Nah jadi pas konsumsi sehari-hari itu makannya itu garamnya dibatasin Pak. Oh, iya. Jadi seharinya itu paling enggak garamnya itu setengah sendok teh, itu untuk maksimalnya. Iya, iya. Berarti untuk semua jenis makanan. Dalam 1 hari itu sebenarnya setengah sendok teh, Iya. tapi itu bisa dilakukan selama berturut-turut, kontinu. Jadi kalau misalnya Bapak emang kurang bisa, kalau langsung setengah sendok teh maksimal itu bisa dikurangi secara bertahap Bapak gitu. Kalau makannya di warung gimana, nggak bisa diukur. Nah kalau di warung ini emang nggak bisa ya Pak, tapi Iya. Pas konsumsi di rumah itu bisa ngomong sama ibu untuk mengurangi garamnya dalam pemasakan Pak. Iya. Terus juga untuk konsumsi airnya itu air putih ya Pak. Iya. Nah Kalau air putih berapa liter misalnya sehari? ya biasanya 8 gelas per hari. 8 gelas. Tapi karena Bapak ini ada gagal ginjal, terus kalau misalnya ada penimbunan air di dalam tubuh itu lebih baiknya dikurangi. Tapi untuk air putih ya setidaknya 8 gelas Pak. Oh iya, iya. Seperti itu. Nah selanjutnya kan ini udah kita lihat mengenai leafletnya. Sekarang kita akan mencari solusinya bersama-sama untuk kedepannya agar lebih baik. Nah yang pertama itu untuk mengurangi konsumsi keretindeng. Iya. Nah tadi kan Bapak sudah mengatakan kalau seminggu itu bisa lebih dari 4-3 kali ya Pak. Iya. Nah kalau misalnya dikurangi menjadi 2 kali atau 1 kali dalam seminggu itu bisa apa enggak ya Pak? Bisa. Bisa. Berarti untuk konsumsi kreatindeng itu 1 kali seminggu ya Pak. Bisa. Nah nanti minuman ini bisa diganti sama air putih saja Pak yang lebih sehat. Iya. Terus yang kedua itu kan memang Bapak jarang makan siang. Iya. Nah karena kendala mungkin pas di jalan nggak sempat buat turun nyari warung gitu ya Pak. Iya. Nah mungkin saran dari saya itu Bapak bisa bawa bekal dari rumah, nanti minta ibu buatin bekal untuk dimakan pas waktu siang. Iya. Jadi Bapak nggak harus repot-repot buat nyari warung kalau misalnya nggak ada warung pas di jalan gitu. Kira-kira bisa nggak Pak kalau misalnya seperti itu? Ya bisa sih. Bisa ya. Pak untuk konsumsi buah-buahannya kan tadi Bapak emang sudah mengonsumsi buah setiap hari 1 kali ya Pak. Itu sudah bagus.
Kalau bisa ditingkatin lagi, misal sehari 2 buah gitu ya Pak. Terus untuk pengolahan makanannya itu sebelumnya Ibu udah pernah dikasih edukasi gizi mengenai pengolahan makan belum ya Pak? Oh belum ya. Nanti juga bisa disampaikan ke Ibu kalau misal pas waktu masak itu bisa dikurangi lagi buat garamnya. Maksimal itu setengah sendok teh. Nah nanti bisa diomongin ke Ibu. Kalau misalnya kertas saya minta bisa nggak? Oh bisa banget Pak, itu buat Bapak nanti juga bisa buat panduan Ibu pas masak. Terus juga ada di situ udah ada anjuran-anjuran masaknya seperti apa. Nanti bisa dijadiin panduan sama Ibu nanti buat masak gitu Pak. Oh iya. Ini Pak yang ingin ditanyakan. Ini saya mau nanya, kalau misalnya ada tantangan nggak buat makan makanan itu, ada nggak halang nggak? Misalnya makan apa sate apa. Kalau untuk makannya kan Bapak emang mengalami hipertensi, itu emang dibatasi Pak buat konsumsi durian, terus sate kambing seperti itu Pak. Terus juga untuk garamnya pas waktu pengolahan makanan itu dibatasin maksimal setengah sendok teh. Terus juga mengurangi konsumsi minuman berenergi seperti keratin deng tadi Pak, seperti itu. Terus juga sayur-sayuran, buah-buahan itu tetap dikonsumsi. Intinya mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang Pak. Iya. Ada lagi Pak yang ditanyakan? Enggak, mungkin udah cukup. Udah cukup ya Pak. Mungkin seperti itu saja proses konseling kali ini. Nah sebelumnya dari penjelasan tadi, dari konseling yang kita lakukan itu apa saja ya Pak yang Pak Faisal dapatkan dari proses konseling ini? Ya itu tadi pola makannya yang teratur, terus itu olahraganya juga ditambah, olahraga, terus jangan minum keras dikurangi, terus makan buah-buahan. Iya, secara garis besar itu sudah betul ya Pak. Nah, saya menambahkan untuk konsumsi garamnya itu dikurangin, terus tidak merokok, kan Bapak emang alhamdulillah sudah tidak merokok ya Pak. Terus juga istirahat yang cukup, jangan kebanyakan pikiran, jadi jangan terlalu stres juga ya Pak, seperti itu. Kalau misalnya minggu depan kita jadwalkan konseling lagi, bagaimana ya Pak? Ya, bisa sih, nggak apa-apa. Jamnya kan saya yang sama gitu ya, jamnya. Baik, berarti untuk minggu depan itu hari Jumat jam 10 pagi. Kebetulan juga saya belum ada jadwal konseling lain. Nah, untuk konseling lanjutan ini tujuannya biar kita bisa mengevaluasi apa yang sudah Bapak lakukan dan memperbaiki lagi yang harus dirubah seperti itu ya Pak. Terima kasih ya Mbak. Iya Pak, sama-sama. Ini Pak di bawah ya Pak. Ya, makasih ya Pak.